Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di hari ke-292, Kamis 17 Oktober tahun 2024. Bagian Alkitab untuk Mezbah Penyembahan Keluarga hari ini dipilihkan dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 23 sampai dengan 25. Sebelumnya mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berilah kami telinga dan hati seorang hamba untuk rindu untuk mendengarkan dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Dan tema untuk Mezbah Penyembahan Keluarga hari ini adalah setiap orang memiliki kebutuhan khusus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam hidup sosial masyarakat kita, saya memberi contoh presiden, raja dan ratu, keluarga presiden, para penguasa, atau orang-orang terpandang yang memiliki kekayaan harta jasmani dunia. Mereka itu memiliki pengawal khusus. Mereka juga memiliki pembantu-pembantu pribadi, sopir, bahkan anak-anak bayi mereka memiliki penjaga pribadi masing-masing. Kalau mereka sakit, meskipun penyakitnya umum, sebagaimana yang dialami kebanyakan orang, tetapi perawat mereka khusus dan pribadi. Bahkan rumah sakit mereka pun juga khusus. Bukan hanya itu saja. Tempat mereka makan, tempat mereka piknik, semuanya khusus. Jadi, kalau kita sadar, sesungguhnya semua manusia di dunia ini memiliki kebutuhan khusus. Sehingga bukan hanya mereka yang kekurangan secara fisik atau mental saat lahir yang kita sebut sebagai disabilitas sajalah yang memiliki kebutuhan khusus. Karena itu anak-anak, saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus, itu kita sebut sebagai anak-anak yang spesial. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini, saya melihat ada 3 kebutuhan khusus yang menjadi kebutuhan dasar dari setiap orang. Yang pertama adalah dihargai. Kebutuhan dihargai sama dengan penghormatan khusus yang ditulis oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-23. Kebutuhan dihargai adalah kebutuhan yang paling mendasar dari kebutuhan perasaan. Kita perhatikan baik dalam kehidupan sosial tiap-tiap hari, di setiap hubungan-hubungan sosial, misalnya hubungan tetangga, hubungan masyarakat, setiap orang perlu dihargai. Bahkan dalam hubungan kekeluargaan, suami istri, orang tua dan anak, dihargai dan menghargai itu amat sangat penting dan mendasar. Juga dalam hubungan profesi atau hubungan-hubungan kerja, mulai dari pekerjaan yang terlihat hebat sampai pekerjaan yang kelihatan rendah dan biasa saja.
Karena itu saudara-saudara, menghargai dan dihargai itu timbul dari kerendahan hati seseorang terhadap orang yang lain. Misalnya, jika Anda meminta tolong terhadap seseorang, lalu orang yang menolong Anda itu melakukan dengan sabar dan rahmat, maka kita dapat mengatakan bahwa orang ini menunjukkan rasa hormatnya terhadap Anda. Dan hal itu akan membuat saudara merasa berharga karena pelayanan, perlakuan dari seseorang terhadap Anda. Nah, Rasul Paulus menulis di ayat 23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Penghormatan khusus itu memberi dukungan. Penghormatan khusus mengangkat nilai harga diri seseorang. Penghormatan khusus memberi rasa nyaman bagi seseorang, juga memberi rasa berarti bagi seseorang. Kebutuhan yang kedua adalah diperhatikan. Itu dilanjutkan pada ayat yang ke-23. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Dihormati dan diperhatikan. Perhatian khusus ini memberi tanda bahwa seseorang itu dihargai. Seseorang mendapat kasih sayang. Perhatian itu adalah tindakan kasih sayang. Misalnya, perhatikan seorang bayi kecil meminta perhatian dengan menangis, dan ibunya segera menggendong atau memberikan apa yang ia butuhkan. Meskipun menangis juga bisa menjadi cara lain dari seorang anak sebagai tuntutan, tetapi pada dasarnya ia sedang membutuhkan perhatian. Atau orang tua meminta perhatian dari anak-anaknya. Bukti dari perhatian anak-anak adalah ketika mereka mendengarkan dan melaksanakan nasihat yang disampaikan oleh orang tua. Maka sang orang tua akan merasa bahwa ia mendapat perhatian dari anak-anaknya. Dan itulah kebutuhan yang ia inginkan. Juga kita perhatikan ketika seseorang dalam masalah dan ia mengadu, lalu masalahnya segera ditangani atau ia didengarkan, maka orang itu akan merasa bahwa ia diperhatikan, sehingga kebutuhan diperhatikan itu terpenuhi. Dan ia juga akan merasa bahwa kebutuhan terhadap masalahnya itu diakui berarti. Karena ia diakui berarti, berharga, maka ia diberi perhatian. Karena itu sudah pasti ia akan merasa nyaman, bahkan mungkin bersemangat. Karena ia mendapat harga diri dengan cara memperoleh perhatian terhadap masalahnya. Atau contoh yang paling sederhana, saat saudara sedang bicara atau bercerita, dan teman atau orang yang saudara sedang ajak bicara dan cerita itu serius mendengarkan cerita atau pembicaraan Anda tanpa memotong, tanpa mengganggu, maka dia telah menunjukkan bahwa dia memperhatikan saudara. Nah, ini dua kata penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-23. Karena itu, ia katakan bahwa Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghargaan khusus.
bagian-bagian tubuh yang menjadi simbol, yang menjadi contoh dari hubungan-hubungan secara khusus dalam surat Korintus ini, kita sudah paham bahwa itu juga kita ambil menjadi bagian dalam hidup kita setiap hari. Karena itu jika kita mengharapkan untuk dihormati, jika kita mengharapkan untuk diperhatikan, maka tindakan selanjutnya dari hal ketiga yang amat sangat penting untuk membangun hubungan persaudaraan, membangun hubungan kekeluargaan, membangun ikatan kekuatan dalam kasih, itu ditulis pada ayat 25. Karena itu dia berkata, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Maka di sini hal yang ketiga yang menjadi kebutuhan khusus setiap orang adalah saling. Saling itu artinya timbal balik. Jadi kita tidak hanya menuntut untuk diperhatikan, kita tidak hanya menuntut untuk dihargai, tapi kita juga harus menyadari bahwa orang yang memperhatikan kita, orang yang menghargai kita juga membutuhkan atau juga mengharapkan penghargaan, perhatian. Mungkin mereka tidak mengatakan kami mengharapkan balasan, tapi kita ingat apa kata Yesus, apapun juga yang kamu kehendaki orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian terhadap mereka. Nah, itulah kata saling. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiga kebutuhan ini dihargai, diperhatikan, dan saling menghargai, memperhatikan, menghormati, menghasilkan ikatan rasa yang sangat indah, bahkan menjadi persyaratan memperoleh berkat. Saya mencoba memahaminya sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 133. Dikatakan, dalam persaudaraan yang rukun, ke sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan berkat itu terjadi karena ada saling memperhatikan, saling menghargai, saling menghormati, yang menciptakan kerukunan. Sebab bukankah kerukunan tercipta atau kerukunan ada karena setiap orang dalam satu ikatan, dalam satu lingkungan, dalam satu keluarga, dalam satu persekutuan, itu merasa dihargai, dihormati, diperhatikan satu dengan yang lain. Setiap orang yang ada di dalam persekutuan itu menciptakan kerukunan masing-masing, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu mereka peroleh. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, tema kita adalah setiap manusia atau setiap orang memiliki kebutuhan khusus. Kita semua sebagai makhluk sosial, tapi lebih dari makhluk sosial adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia yang memiliki kebutuhan dihargai dan kebutuhan khusus diperhatikan. Kebutuhan saling memperhatikan. Bukti terbesar bahwa kita ini membutuhkan hal-hal atau membutuhkan perasaan-perasaan ini, nilai-nilai keberhargaan, nilai-nilai kehormatan, kita butuhkan sebagai kebutuhan khusus kita. Karena sebagai manusia, dalam hubungan dengan Tuhan kita harus menyadari. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna, kecuali manusia Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan. Sehingga dosa membuat kita menjadi orang yang memiliki kebutuhan khusus, menjadi manusia yang membutuhkan kebutuhan khusus, yaitu kasih karunia Allah.
Itulah kebutuhan khusus kita. Kita membutuhkan belas kasihan yang berisi penghargaan. Dan penghargaan itu hanya terjadi karena kasih karunia Allah atas kita. Nah, bagian ini jelas sekali dalam kasih Allah melalui Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Asik kita semua ingat kata-kata ini, hafal dengan baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kebutuhan kasih, seluruh dunia membutuhkan kebutuhan kasih Allah. Itu penting sekali. Dan itulah perhatian Allah. Itulah penghargaan yang Allah berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah kebutuhan kita. Tuhan Yesus juga menyampaikan betapa berharganya kita, betapa pentingnya manusia yang memperoleh perhatian khusus darinya. Di dalam Injil Lukas pasal 12 tentang hal kekhawatiran, ya, ayat 23 dan 24 dituliskan, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung untuk menyimpan makanan. Namun demikian diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Nah, betapa jauh kita lebih penting daripada burung-burung itu. Artinya, kebutuhan khusus kita dalam situasi keterpurukan kita diperhatikan oleh Allah, diberikan oleh Allah, dipenuhi oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, kalau kita memahami sungguh maksud Rasul Paulus ini, jika kita dalam keadaan kita telah diperhatikan oleh Bapa kita yang di surga, maka marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Sebab masing-masing kita memiliki kebutuhan khusus akan kasih, akan penghargaan, akan perhatian, dan juga keberhargaan. Yesus Kristus Tuhan menunjukkan kasih yang besar karena kita berharga di matanya. Maka janganlah kita menyia-nyiakan keberhargaan itu, tapi baiklah kita menggunakannya untuk membuktikan bahwa kita saling menghargai dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin.